Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Tapi sebelum Mari memulai seperti biasa, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke deh, baik Pisces, langsung saja. Ini dia. Ada Two of Swords reverse, kemudian ada energi dari ya. Kemudian berikutnya dan ke sini. Yep, dan berikutnya ke sini. Nah, di sana kemudian ini dan kemudian ada di sini. Hubungan kalian lagi seru-seru ribut gitu ya. Seru-serunya ada, ribut-ributnya juga Mari lihat bisa di sini tuh ada. Tapi gini, mungkin bukan ribut yang kayak gimana ya, tapi pancingan ribut itu tuh ada dari si yang bebeknya kamu. Sebab apa? Sebab karena dia bisa kayak ngerasa dia sedang tidak aman gitu ya. Dia sedang mengekspresikan bahwa batinnya dia sedang tidak nyaman. Nah seperti itu ya. Orang ini bisa kayak takut-takut dia bahwa harapannya dia bersama dengan kamu ternyata tidak sebesar harapannya kamu bersama dengan dia. Jadi kayak di matanya dia untuk di saat ini tuh kamu kayak orang yang wah gitu ya, sangat amat istimewa untuk dia miliki gitu loh. Dan dia kayak was-was gitu ya. Kamu yang istimewa ini tuh diumbat sama orang lain. Ditikung sama orang lain. Gitu ya. Atau dengan keputusannya kamu sendiri, kamu kemudian cepat atau lambat akan memilih ya untuk tidak memilih dirinya. Di situ. Jadi kayak terlalu indah gitu loh. Terlalu indah bersama dengan kamu. Jadi seperti kayak alarm was-wasnya dia itu tuh sedang selalu berbunyi di sini. Gitu ya kan? Sedang berbunyi. Itu. Kayak yang dia cemas duluan, ngeri duluan dia. Gitu. Makanya kalau sebisa mungkin ya maunya seseorang ini, kamu selalu standby, kamu selalu ready untuk dirinya. Nah, sementara kan hidupnya kamu kan bukan muter-muter di dia aja ya. Kamu juga ya menikmati hidupnya kamu, gitu ya, bekerja kah, hangout sama teman-teman kah, gitu ya, menikmati hobinya kamu, gitu ya kan. Kamu kan bukan hidup hanya untuk dia, bukan hanya untuk dia semata, gitu ya kan. Tapi kamu juga kan hidup untuk menjalani hidupmu. Nah, ketika kamu menjalani hidupnya kamu, inilah yang membuat si yang bebeknya kamu was-was. Gitu. Pikiran-pikiran negatif itu ya lagi menghantui dirinya ini. Gitu. Jadi kayak bisa dia itu tuh agak kurang seneng ya kalau kamu happy. Apalagi kalau kamu happy. Terutama kalau kamu happy itu tuh tanpa dia. Kurang-kurang suka dia itu. Di sana ya. Kurang-kurang suka. Makanya mau ini tuh, kamu di mana Pisces? Oh aku lagi main sama temenku. Kapan kamu pulang? Jangan lama-lama ya. Gitu ya. Atau dia bisa sibuk teleponin kamu, chatting kamu gitu ya. Ada aja alasannya dia, cara-caranya dia untuk bikin kamu tidak terlalu menikmati aktivitasnya kamu ketika tanpa dia. Gitu. Kamu gak boleh keluar rumah ya. Kamu jangan sibuk nge-like postingannya orang ya. Cemburu. Gitu loh. Cemburu dia. Jadi bisa dia kayak lebih bawel gitu ya sama kamu. Lebih bawel. Dan kadang-kadang mau itu tuh dia dengan salah paham ya. Merasa kalau kamu sedang berusaha untuk menghindar, mengelak dari dia.
Itu loh, ya. Maunya dia di saat ini tuh kamu mengiyakan saja. Kalau dia maunya begini, iya. Kalau dia maunya begitu, oke. Maunya dia kamu takluk tunduk dulu untuk bikin dia merasa tenang. Karena ini ada energi insecure-nya. Gitu loh, ya. Ada was-was karena pikiran negatif ada, insecure pun ada. Tapi sebenarnya was-was karena pikiran negatif itu tuh karena insecure-nya tuh sebenarnya, ya. Kalau dia pede-pede aja dengan siapa dirinya, ya kamu mau seperti apa, mau bagaimana, semua akan baik-baik saja, ya, gitu kan. Tapi karena dia kayak takut gitu loh, insecure dia, ya, jadi dia takut kehilangan kamu ini. Nah, jadi bisa-bisa dia ini tuh, kamu gak usah dandan lah, gitu dia kan. Kamu gak usah dandan, udahlah kamu minimalis aja, gitu kan. Kamu natural aja lah makeupnya, gak usah pakai lipstick merah. Nah, gitu. Maunya dia kalau bisa itu tuh kamu hanya berpenampilan gagah, cantik, ganteng, ya. Itu tuh hanya untuk dia, gitu. Di sana. Walaupun kamu kayak bermakeup itu tuh hanya untuk dirinya kamu. Kita tuh kan cewek berdandan kan bukan hanya untuk pasangan. Iya memang untuk pasangan. Tapi itu nomor 2, terutama bagi kamu, ya. Yang nomor pertama ya kamu seneng aja. Ih, cantiknya aku. Gitu, ya. Tapi dia bisa kayak enggak seneng gitu loh. Enggak seneng. Nah, di sana. Ya maunya dia sebisa mungkin lah. Hidupnya kamu itu tuh muter-muternya hanya menyangkut tentang dia. Dan kalau bisa mengabaikan dirinya kamu dulu lah. Setidaknya untuk di saat ini. Gitu. Karena kamu kalau fokus pada dirimu, itu yang mendatangkan was-was bagi si seseorang ini. Di sana, ya. Jadi kayak pemikiran-pemikiran gak penting itu, ini tuh mengusik dirinya dan coba dia transferkan ke kamu. Tapi memang tidak berhasil. Tidak berhasil. Sebab gini, ya. Ya kamu sebenarnya cinta sama dia, kamu sayang sama dia. Ya kamu memang mau dengan dia. Gitu, ya. Sampai sejauh ini tuh kamu masih happy gitu loh. Jalani relationship ini dengan dia. Gitu, ya kan? Tapi kamu bukan orang yang kayak mudah banget, ya. Karena hatimu lagi bahagia, jadi kamu itu tuh tidak mudah terkontaminasi dari energi tanda petik negatifnya si pasangan kamu. Misal kalau dia ngelarang-larang kamu, ya hebatnya respon kamu di sini tuh yang kayak kamu cuman ketawa aja, gitu, ya kan? Mungkin kamu ngerti, oh ini orang lagi cemburu, oh ini orang lagi insecure, gitu, ya kan? Oh ini tuh orang lagi coba-coba mendominasi aku, tapi ya udahlah nggak apa-apa, gitu, ya. Berhubung karena kamu masih sayang sama dia, berhubung kamu masih cinta sama dia, gitu, ya. Berhubung juga dia kayak belum melakukan atau tidak, ya. Jangan bilang belum, macam doa gitu kan. Untuk sejauh ini tuh kamu melihat dia tidak merugikan kamu. Gitu loh. Dia tidak menekan kamu. Gitu, ya. Jadi uring-uringannya dia itu hanyalah menjadi bagian dari diri dia aja. Tidak nyampe ke kamu. Gitu loh. Mungkin bahkan kalau dia cemburu-cemburu itu kamu justru jadi seneng, ya. Ih, dia cemburu gitu, ya kan. Jadi kayak berbunga-bunga hatinya kamu di sini kan. Ih, dia insecure nih, gitu, ya. Nah, dia takut kehilangan aku, gitu, ya. Nah, jadi makin berbunga-bunga di sana kamu. Itulah, ya, makin berbunga-bunga. Jadi kalaupun dia cerewet, bawel, gitu, ya, ada tindakannya dia nggak masuk akal, nggak kamu lihat dengan kacamata yang negatif. Kamu lihat semua dari kacamata yang positif. Setidaknya untuk sampai saat ini. Di sana. Nah, kadang mau juga ini ada iseng-isengnya kamu, ya. Kamu malah ngerjain dia. Ih, cemburu kamu ya, gitu, ya. Di sana, ya. Nah, kamu kayak sangat amat bisa. Mari nampak menikmati relationship-nya kalian. Sebab peristiwa demi peristiwa yang terjadi ini tuh relevan
untuk kesenangannya kamu, kegembiraannya kamu, bahkan untuk kebahagiaanmu. Jadi tidak terasa seseorang ini tuh mengusik hidupnya kamu, ya, tidak, malah mensupport. Tuh, kalau Mari nampak, ya. Dan juga nampaknya dari sektor hidupnya kamu yang lain juga ini tuh lagi mendukung banget ya kebahagiaannya kamu ya. Teman-temannya kamu, hubungan dengan teman-temannya kamu lagi bagus, dengan keluarganya kamu lagi asik-asik aja, dengan pekerjaan yang mulus-mulus saja, misalnya kayak gitu ya. Jadi akhirnya kamu bisa sangat amat santai gitu ya, sangat amat enjoy gitu loh, jalani hidupnya kamu sekarang, termasuk hidup bersama dengan si dia itu ya. Jadi ya inner beauty-nya kamu juga memang lagi keluar ini nampaknya kan, inner beauty-nya kamu. Baik kamu laki-laki ya, inner beauty itu artinya kayak pancaran dari dalam diri gitu loh. Karismanya kamu juga lagi keluar gitu ya. Jadi kayak lagi glow up ini kamu saat sekarang. Nah itu juga yang bikin degap-degup gitu ya. Datang rasa cemas di si pasangan kamu. Siapa sih orang nggak akan kesengsem lihat kamu? Siapa sih orang nggak akan naksir lihat kamu? Gitu ya. Jadi kayak seolah-olah oh, dia mau kayak menantang seluruh dunia gitu ya. 4 miliar laki-laki, 4 miliar perempuan, terutama orang yang berhubungan terakses dekat sama kamu. Itu ya. Oh, ini semua ini lawan ini. Gitu dianya. Ya, ke rekan kerjamu padahal hanya rekan kerjamu, tapi dia bisa curiga. Wah, ini orang pasti senang ini sama Pisces. Nah, ini juga kompetitor ini. Gitu ya. Di sana. Dengan dirimu sendiri saja pun dia menganggap kamu adalah kompetitor, kamu adalah partner pasangan gitu ya, tapi sekaligus kamu kompetitornya dia gitu loh, karena terlalu enak kamu menikmati hidup gitu ya. Jadi kayak apa ya, berkompetisi dalam hal bahagia. Dia melihat kamu terlalu bahagia di saat ini, sementara dia kok tidak mengalami kebahagiaan itu. Nah, maka di situ dia, kamu jangan keluar rumah ya, kamu jangan gini ya, kamu mesti begitu ya. Itu ngebatas-batasi. Mau di sana. Tapi yang menurut dia ini hanya untuk memastikan hubungan kalian baik-baik saja. Itulah, ya. Apalagi kalau kamu pakai acara ngambek-ngambek. Kadang-kadang ngambek-ngambeknya kamu itu dia anggap itu tuh bisa seperti dia sudah gagal sebagai pasangan gitu loh. Kok bisa-bisa kamu cemberut sama dia, bermuka masam ke dia gitu. Walaupun ngambek-ngambeknya kamu ini pun mari lihat kayak main-mainnya kamu aja ini ya kan. Pura-puranya hanya untuk bikin warna-warna relationship, tapi itu bikin dia tegang itu, bikin dia merasa gagal tadi, semakin bertambah insecure-nya dia. Gitu ya. Wah, kamu ngambek, jangan-jangan nanti kamu akan mencari pelepasan ngambeknya kamu dengan pria lain, dengan wanita lain. Nanti kamu kadung nyaman sama orang itu, tinggallah dia. Itu bisa liar ini pikiran si ayang bebeknya kamu sekarang. Gitu ya. Berarti aku ini tuh ternyata tidak berarti bagi Pisces. Nanti jangan-jangan dia jumpa sama orang yang dia anggap berarti. Waduh, gawat ini akunya. Itu si pasangan kamu. Di sana ya. Jadi mungkin kalau karena kamu masih ingin ini sama si dia, maka jika boleh Mari kasih saran sama kamu, gitu kan, ya kurang-kurangilah bercandaan yang bikin dia tuh goncang-goncang gimana ya. Iya sih, seru juga kan kalau bikin kayak gitu ya, bikin pasangan malu, bikin pasangan kayak merasa serba salah. Kadang-kadang kan enak ya, tapi untuk di saat ini semakin kamu melakukan seperti itu, bisa dia ya kalau kamu masih kuat mempertahankan kebahagiaannya kamu, ya kamu akan baik-baik aja. Tapi pas kamu lagi kondisi tidak seprima saat sekarang, datang dia bawel cerewet sama kamu, membawakan pikiran-pikiran
negatifnya dia ke kamu, akhirnya kamu jadi terkontaminasi juga gitu loh. Ya. Sesekali boleh, tapi jangan sering-sering. Itulah ya. Di sana. Kamu jangan kayak manas-manasi dia gitu ya. Jangan. Gitu loh. Karena kamu masih ingin. Kalau kamu sudah tidak ingin sama dia, Maria akan bilang, udahlah terserah kamu gitu ya kan. Takutnya kamu ingin, kemudian kamu salah langkah, salah sikap gitu ya. Akhirnya jadi bikin hubungan kalian jadi nggak enak. Gitu loh. Jadi kayak semakin meningkat ini. Nanti takut-takutnya energi dia mau untuk ngeproteksi hubungan kalian. Jadi akhirnya dia semakin membatasi ruang geraknya kamu menikmati hidupnya kamu. Gitulah ya. Memang kamu orang baik di matanya dia, baik banget. Makanya dia takut kehilangan kamu. Ya. Jadi kayak saat sekarang istimewa sekali kamu ini tuh bagi si bebek kamu. Sangat amat istimewa. Gitu loh. Memang dia juga istimewanya ini bagi kamu kan? Istimewa. Tapi lebih tinggi level keistimewaannya kamu di matanya dia. Itu loh. Jadi kayak datang yang tadi itu. Wah, ini sesuatu yang istimewa ini tuh bisa direbut, bisa dicuri, bisa dibajak orang. Atau bahkan yang istimewa ini karena dia tahu kamu adalah manusia, kamu punya free will, nah kamunya sendiri nanti kayak yang kepleset gitu ya. Akhirnya kamu lebih senang pada yang lain, lebih happy pada aktivitas yang lain. Waduh, gawat gitu ya. Di sana. Tapi ya asik lah untuk bagi kamu sendiri ini ya, untuk di saat sekarang sangat amat asik ya hubungan kalian gitu. Bagi dia pun asik, cuman ya itu tadi terasa dia lebih banyak tantangannya. Lah orang nggak ngapa-ngapain gitu, tapi dia bisa nganggap orang lain itu tuh kompetitornya dia. Dengan temenmu pun dia bisa cemburu, dengan rekan kerjamu pun dia bisa cemburu. Beberapa bahkan bisa dengan keluargamu pun dia cemburu. Gitu loh. Cemburu dia. Tadi maunya dia itu tuh jika bisa hidupnya kamu muter-muter. Ya. Hanya untuk dirinya. Nah, di sana. Jika bisa kamu itu tuh mau dikepit ya, diketeknya dia, diboyong kamu, dibawa kamu kemana-mana ya. Supaya hati dia tenang gitu. Tapi kan ini ya enggak mungkin ya kan. Di sana. Apalagi kalau kalian statusnya masih pacaran ya. Masih ada batasan-batasan tuntutannya dia ke kamu kan. Sikap lakunya dia ke kamu. Gitu. Dan itu bisa kayak bikin dia agak-agak sedikit depresi tuh. Sorry, jangan depresi. Depresi udah parah ya. Agak-agak bikin dia ya terusik lah. Terusik, terganggu. Itu ya. Karena batasan tadi. Itu loh. Kalau bisa ya 24 jam. Ada kamu dalam sakunya dia atau di bawah keteknya dia. Seperti itu ya. Tapi ya nikmati aja lah dulu situasi yang seperti ini. Toh masih relevan dengan bahagianya kamu. Oke, baik Pisces. Sekarang mari akan tarik koinnya. Biar kita cari tahu kepada Pisces mana sih bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya ini berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, untuk inisial ternyata hanya ada 3 di sini. Ada inisial R, Raja, Ratu, ada inisial J, ada Juara, dan ada inisial S. Ini sayang ya. Oke. Nah, berikut masuk kita ke zodiak. Ini ada energi dari Aries, Scorpio, Pisces, Sagittarius, energi dari Pisces lagi, Aquarius, energi dari Cancer, energi Virgo, energi dari Leo, berikut energi dari Capricorn, dan energi dari Aquarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.